Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, ada baiknya kita mengenal dulu perputaran arus pada aki. Nah, untuk skema perputaran arusnya itu begini ya teman-teman. Dari aki itu mengangkat dinamo starter untuk menghidupkan mesin. Lalu mesin dengan bantuan panbel itu memutar dinamo charge. Nah, dari dinamo charge itu mengeluarkan arus yang akan diolah alternator. Nah, dari alternator inilah yang menstabilkan arus untuk pengisian daya di aki lagi teman-teman. Itu begitulah skema ringkas tentang perputaran arus pada mesin kendaraan. Nah, So back to what I was saying. Nah, kenapa saya menjelaskan ini dulu? Karena apabila salah satu komponen ini bermasalah, maka akan mempengaruhi umur aki itu sendiri. Nah, itulah tujuan dari pengecekan ini, yaitu untuk menjaga keawetan aki kendaraan kita agar bertahan lebih lama ya. Sebelum memulai tutorialnya, siapkan dulu alat pengukurnya ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan multitester, ampermeter atau baterai tester dan sejenisnya lah. Kalau saya di sini pakai alat ini ya teman-teman, digital multitester, atau teman-teman bisa gunakan alat-alat sejenis seperti inilah, ampermeter atau apa, teman-teman bisa gunakan itu. Nah, mari kita coba untuk memulai tutorial. Oke, untuk langkah pertama, sebelum menghidupkan mesin, ukurlah terlebih dahulu tegangan pada aki ya teman-teman. Voltase standar aki yang baik itu minimal itu 12,6 volt. Apabila tegangan di bawah 12,6 volt, itu artinya aki kendaraan Anda sudah mulai warning ya teman-teman. Bisa dikatakan sudah mulai si aba-aba bahwa akinya udah mulai pengisian akinya udah mulai berkurang. Langkah kedua, pasanglah alat ukur di kedua katup aki ya teman-teman. Lalu starter mobilnya dan lihat tegangan yang tersisa di saat melakukan starter. Standar tegangan pada saat starter itu minimal 9,6 volt. Apabila tegangan di bawah 9,6 volt, itu menandakan bahwa dinamo starter kendaraan Anda berat ya, dan bermasalah. Saya sarankan teman-teman untuk mengecek dinamo starternya lagi teman-teman. Untuk langkah ketiga, setelah mesin menyala, lihat lagi tegangan pada aki. Nah, tegangan normal pengecasan saat aki menyala tanpa beban itu minimalnya itu 13,5 volt. Dan apabila digas, tidak boleh lebih dari 14,5 ya teman-teman. Nah, apabila tegangan yang masuk ke aki itu di bawah 13,5 volt, itu artinya low charge ya teman-teman, pengecasannya rendah. Nah, jika hal ini terjadi, maka aki akan selalu tekor. Nah, dan apabila tegangan di atas 14,5 volt itu juga tidak bagus, artinya itu overcharge teman-teman. Nah, jika hal ini kita biarkan, maka dikhawatirkan aki kita tuh bisa cepat kembung ya teman-teman kalau overcharge, dan faktor yang lebih parahnya lagi itu nanti bisa meledak. Nah, jika terjadi hal yang demikian, saya sarankan tuh teman-teman kembali alternatornya ke tukang dinamo. Nah, untuk langkah keempat, masih dalam keadaan mobil menyala, teman-teman coba hidupkan kembali semua perangkat elektronik di mobil, seperti AC, lampu-lampu, kalau ada sound system silakan dihidupin sound systemnya, dan perangkat aksesoris lainnya. Pokoknya semua nyala ya teman-teman. Lalu cek kembali tegangan pada aki tadi. Nah, minimal tuh tegangan pada mesin menyala dan diberi beban itu 13,8 volt ya. Dan pada saat digas 2500 rpm lah, tuh standar biasa kita jalan dalam kota ya teman-teman, itu tidak melebihi 14,5 volt ya teman-teman. Bila tidak sesuai dengan standar, maka teman-teman silakan hubungi tukang dinamo yang terdekat ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa disadari kita sudah di ujung pembahasan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua dan menjadi amalan buat saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.